Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang proses manufaktur dengan menggunakan lastik. Sekarang itu apa definisi dari lastik ini? Lastik yang disebut dengan tungsten inner gas atau yang sering disebut gas tungsten arch welding atau GTAW adalah salah satu bentuk arch welding las busur listrik. Pengelasan tungsten inner gas atau gas tungsten arch welding GTAW pertama kali ditemukan pada tahun 1940 di USA. Tungsten inner gas atau TIG atau gas tungsten arch welding GTAW menggunakan wolfram atau tungsten sebagai elektrod dan inner gas sebagai pelindung. Pengelasan gas tungsten gas atau disebut arch welding atau juga disebut las argon dapat dikerjakan secara otomatis ataupun manual. Untuk melindungi sambungan, lapisan kawat atau plug tidak diperlukan dalam pengelasan ini. Hasil las yang dihasilkan oleh GTAW pada hampir semua jenis logam bermutu tinggi. GTAW biasanya digunakan pada logam ringan seperti magnesium, aluminium, dan lain-lain serta stainless steel. Untuk hasil yang baik dibutuhkan kemampuan yang tinggi pada teknik pengelasan ini. Wolfram merupakan gas inner yang sering digunakan dalam pengelasan ini. Wolfram merupakan pelindung yang baik yang membuat atmosfer udara tidak dapat masuk ke dalam lasan. Harga CO2 tidak inner, lebih murah dan lebih stabil sehingga membuat CO2 banyak digunakan sekarang ini daripada argon, misalnya argon. Ya. Tenaga listriknya DC maupun AC dibutuhkan dalam pengelasan TIG. Tenaga listrik digunakan untuk membuat busur nyala dan masih banyak lainnya. Masih disuplai atau diperoleh dari alat-alat yang lain. Tabung gas argon ataupun gas CU merupakan salah satu peralatan pendukung yang digunakan pada lastik ini. Proses pengelasan perlu terlindungi dari adanya pengaruh udara luar. Gas itulah yang berperan untuk melindunginya. Pengelasan dengan arus bolak-balik AC sering digunakan untuk pengelasan magnesium, besi cor, aluminium, dan jenis logam-logam yang lainnya. Sedangkan pengelasan dengan arus searah, polaritas langsung banyak digunakan untuk pengelasan paduan tembaga, baja tahan karat, baja, dan yang lainnya. Ini kelebihannya. Kelebihan dari lastik atau GTAW dapat dihasilkan hasil lasan yang bagus dan membutuhkan tinggi pada bahan non-ferrous dan ferrous. Dua, dalam atmosfer terdapat berbagai pengotor yang dapat mengurangi kualitas hasil las. Jika teknik pengelasan dilakukan dengan tepat, maka semua pengotor tersebut bisa dihilangkan atau diminimalisir. Dapat digunakan untuk membuat root pas yang berkualitas, bermutu tinggi dari arah satu sisi pada beragam jenis bahan. Dibandingkan dengan SMAW, kecepatan gerak TIG GTAW lebih rendah sehingga pengamatan untuk mengendalikan logam las ketika penyatuan pengisian menjadi lebih mudah. Kelemahannya, ya proses TIG atau GTAW ini dibandingkan dengan proses lainnya laju pengisian TIG lebih rendah. Agar pada pengelasan dari arah satu sisi dihasilkan hasil las yang berkualitas tinggi, diperlukan kontrol kelurusan sambungan yang lebih ketat. Agar terhindar dari cacat gas dan porosity, TIG GTAW membutuhkan kebersihan sambungan yang tentunya lebih baik. Untuk kecepatan udara di atas 5 mph perlu pelindungan ekstra hati-hati guna mempertahankan pelindungan inner gas di atas kawat las. Ya. Nah, biasanya untuk aplikasinya lastik atau GTAW ini ya melakukan pengelasan pada logam yang relatif terhadap gas oksigen, ya seperti magnesium, titanium, aluminium. Lastik juga sering diaplikasikan pada plat yang tipis dengan ketebalan sampai dengan 5 mili. Jadi di sini lastik hanya digunakan untuk ketebalan sebaiknya, optimalnya digunakan untuk tebal 5 mili. Ya. Nah, berikut ini
bisa kita lihat video pendek tentang bagaimana belajar las TIG ini dan juga aplikasinya dalam pengelasan logam. Selamat menikmati video pendek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini kita akan membahas tentang video las argon. Di sini bagaimana kita melakukan pengelasan argon sebagai pemula. Pertama, siapkan material datar dan diberi garis untuk memudahkan mengatur welding atau pengelasan. Ya, gerakannya seperti gerakannya melingkar. Ya, di sini jangan langsung kita menggunakan kawat. Ya, kita berusaha menggoyangkannya ke posisi atas dan bawah agar di bawah keramik ya berjalannya. Diputar-putar ya, seperti ini, diputar-putar pergelangan tangan ke atas dan ke bawah. Lihat ya di sini. Nah, ini untuk melemaskan otot-otot kita. Jadikan ujung keramik sebagai tumpuan, tapi jangan terlalu ditekan ya. Kalau ditekan hasilnya nanti tidak begitu baik ya. Jadi seperti ini, bisa dilihat, perhatikan ya, jarumnya terlihat di bawah, agar selalu di bawah ya, jangan di atas, seolah-olah seperti menulis ya. Di sini seolah-olah seperti menulis, kita menggoyangkannya ya, dilihat seperti ini ya. Nah ini kita melakukan pengelasan ya, dilihat perlahan-lahan kita menggoyangkannya maju ke depan sambil melihat cairan ya, sambil melihat cairannya kita atur sedemikian ya. Inilah gerakan dari pengelasan argon atau TIG ya, pengelasan argon TIG. Jadi usahakan sama lebar dari pengelasan ya, ikuti garis yang pertama dibuat sebagai jalur pengelasan ya, kelihatan di sini ya jalur pengelasannya. Nah inilah hasilnya ya, rata atau tidak kita cek ya. Kalau rata itu sudah bagus pengelasan kita. Dilihat di sini hasil pengelasan kita ya, gerakannya ya seperti ini. Nah inilah untuk pemula ya, sebagai pemula kita harus menyesuaikan gerakan-gerakannya ya, gerakan dari pengelasan TIG ini ya, mengikuti keramiknya itu ya, keramik, ujung keramiknya ya. Dilihat di sini kita goyangnya santai saja, jangan terlalu tegang ya. Nah, bisa dilihat ya, lambat saja ya, jangan terlalu cepat ya, terlalu cepat itu tidak bagus ya, nanti pengelasannya kurang ya, penetrasinya kurang. Nah ini makanya kita pengelasannya cukup diayunkan sedemikian ya, jadi lebar dari pengelasannya sama rata ya. Ulangi ya sampai piling kita ini. Nah ini pengelasan ya, pengelasan kita telah melakukan pengelasan silinder ya, dengan pengisian dilernya ya. Bagaimana kita melakukan pengelasan ini ya. Nah ini adalah pipa karbon steel ya, pipa karbon steel ya, dilihat di sini ya, pipa karbon steel ya, pipa dari karbon steel ya. Nah ya, nah ini diameter pipa ya. Nah ini kawatnya kita tekuk ya untuk penahannya ya, untuk penahannya dilihat di sini ya, bagaimana kita mengelasnya, penahannya ya. Nah kita lakukan pengelasan ya, kita gunakan juga siku ya, kita menggunakan siku diletakkan di bawah pipa ya, dengan jarak tertentu ya, dengan jarak 1 elektroda ya, 2,4 ya, 1
satu elektroda untuk membuat akarnya atau root ya. Nah di sini. Nah arahnya kita berlawanan dari 12, 6, kemudian 3 dengan 9 ya. 3 dengan 9 ya. Bisa kita lakukan ini ya, bisa kita lakukan pengelasan ini ya, dilihat di sini. Kita letakkan kawatnya, kemudian kita las ya, kita las sedemikian ya. Dilakukan ya, kita lambat-lambat pengelasannya. Nah ini ya, harusnya kita setel 90 ampere dengan elektroda 2,4 ya. Nah ini pergerakannya lambat ya, kanan kiri, atas bawah ya. Nah kalau ini hasilnya ya. Nah ini atau kita coba ya memasukkan kawatnya pas atau tidak ya, pas atau tidak. Nah jadi di sini kita lihat jangan terlalu kuat dulu ya, karena ini nanti ada shrinkage-nya ya, ada shrinkage-nya. Nah kita ukur ya di sebelahnya ya. Nah ini berlawanan 90 dan 90 derajat pada posisi jam 9 dan pada posisi jam 3 ya. Nah ini kita masukkan lagi kawat 3,2 ya di antara pipanya. Kalau dia belum pas kita tekan ya. Kita coba ini masukkan ya sebagai gapnya ya, dengan tebal kawat las ya. Ya, kita masukkan supaya tidak tidak berubah posisinya ya. Nah, ya sama, semuanya sama. Kalau sudah sama ya, kita dekatkan ujung keramik dari lastik tersebut ya, untuk segera melakukan pengelasan ya. Gerakannya kanan kiri, atas bawah ya. Nah kita lakukan ini ya, dengan nozzle-nya 8 mili, gasnya 15 liter per menit ya. Di sini kita lakukan pengelasan ya, dilihat di sini ya, bisa kalian lihat pengelasannya ya. Nah ini sudah selesai ya, kita letakkan ini kawatnya R ya, L7 8798G ya, 3,2 ya kawatnya. Jadi terlihat ya kawatnya 3,2. Nah ini kawat yang akan kita pakai 2,4 ya. Nah itu untuk mengukur celahnya. Kalau sudah, kita lihat ya apakah dia tembus di bagian dalamnya ya. Nah kalau sudah jam 6 tadi, posisi 6 dan jam 12, sekarang kita masuk ke posisi jam 9 dan jam 3 ya, dilihat di sini ya. Nah jadi ada 4 bagian pengelasan ya, 4 bagian pengelasan. Nah ini kita beri bantuan ya sebagai penahan supaya posisi pengelasan kita tetap terjaga ya. Posisi pengelasan kita tetap terjaga ya. Nah di sini harus kita lihat ya, tetap terjaga, jangan sampai pengelasan kita tidak melakukan sia-sia, terjadi shrinkage ya, atau tegangan sisa dari pengelasan. Nah ini yang akan kita lakukan, kita buat ribnya ya, atau penahannya di sini ya. Nah kalau memang sudah sesuai, sudah pas, kalau belum pas kita lakukan ya, kita setel lagi ya. Nah jadi pengelasan kita 1/4 dari pipa tersebut nantinya ya. Apalagi kita ini ya. Nah itu saja atas perhatiannya, terima kasih, jangan lupa like and share.